Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa atharuhu ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pripun kabarnya, sehat semuanya kan? Ya, alhamdulillah kita bisa diperjumpakan kembali dalam kajian rutin kita setiap Ahad nih, dalam rangka untuk mengkaji warisan di antara warisan-warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Sesungguhnya Nabi alaihi salatu wassalam ini tidak wafat meninggalkan harta benda ataupun jabatan. Bahkan istri-istri beliau ketika meminta warisan tidak mendapatkan bagian warisan. Kunna ma'syaral anbiya'i la nurath, kata beliau, atau kata Abu Bakar menukil perkataan Nabi alaihi wasallam bahwasanya kami para nabi itu tidak memiliki warisan. Lalu apa yang beliau tinggalkan? Yang beliau tinggalkan adalah warisan ilmu. Wa innal ulama lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Para ulama, para anbiya atau para nabi dan rasul itu wafat seto mboten meninggalkan dinar atau dirham. Wa innama warathul ilma, tapi mereka wafat dengan meninggalkan warisan apa? Ilmu. Dan beliau memberikan pernyataan di akhir, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mengambil bagian dari warisan itu, sesungguhnya dia telah mendapatkan bagian yang sangat besar. Jadi ini di antara majelis yang mesti kita prioritaskan, yang mesti kita dahulukan, majelis-majelis yang di dalamnya dikaji warisan-warisan Rasulullah. Dan warisan Rasulullah alaihi salatu wassalam ini dua perkara sebagaimana beliau sebutkan. Apa niku? Al-Qur'an dan hadis. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hadis yang kedua dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Setelah sebelumnya kita membahas hadis pertama dalam dua pertemuan, hadis tentang niat. Hadis tentang niat. Kita telah membahas urgensi niat di setiap amalan. Bahwasanya setiap amalan ini sah atau tidaknya tergantung niat. Kemudian juga terkait pahala, apakah dia mendapatkan pahala atau tidak, ini juga tergantung niatnya. Kemudian Nabi SAW memberikan permisalan dengan amalan yang luar biasa di masa itu. Amalan apa nih Bu? Hijrah. Amalan apa? Hijrah. Dan hijrah yang dimaksud di sini apa? Sebagaimana pertemuan sebelumnya, tarku biladil kufri ila biladil Islam. Seseorang meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam. Negeri yang mana Islam itu minoritas, yang dia tidak bisa menegakkan agamanya, atau di sana banyak tersebar kemaksiatan, banyak tersebar kesesatan, sehingga khawatir mempengaruhi keluarganya. Maka yang seperti ini wajib atasnya untuk hijrah. Kalau dia tidak bisa menegakkan agamanya. Dia tinggal di negeri terpencil di Indonesia. Negeri ini mayoritas non-muslim. Dan non-muslimnya non-muslim yang intoleran. Yang tidak toleran dengan kaum muslimin. Sehingga orang ini tidak bisa sholat di masjid. Masjid juga ya tidak ada orang sholat misalkan. Kemudian juga banyak tersebar kristenisasi dan sebagainya. Makanya seperti ini wajib untuk berhijrah. Kecuali kalau memang dia tujuannya berdakwah. Maka ini lain ya. Kalau tujuannya berdakwah, maka ini sebuah amalan yang mulia. Ini Nabi memberikan permisalan apa? Hijrah kemarin nggih. Kalau hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka nggih pahalanya itu ya untuk Allah dan Rasulnya. Tapi kalau hijrahnya itu untuk dunia atau untuk wanita, maka ya pahalanya kembali kepada apa yang dia tuju, apa yang dia niatkan. Oke, saat ini masuk di hadis yang kedua, masih hadis Umar bin Khattab. Jadi kita tidak perlu membahas biografi beliau kembali karena sudah diulas di hadis yang pertama. Jadi perawinya sami niki nggih. Perawinya sami-sami Umar bin Khattab. Baik. Hadis kedua niki, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, panjenengan bisa dibuka di halaman ke pinten niki. Hadis nomor 2, hadis Umar tentang penjelasan global agama Islam. Insya Allah nanti yang belum mendapatkan akan dibagikan semoga di pertemuan berikutnya. Bila masuk ya, itu masuknya hari tasyrik.
Sudah ya, sebenarnya sudah lepas dari hari tasyrik ya. Baik, hadis kedua ini hadis yang sangat panjang, mungkin yang termasuk yang paling panjang di Al-Arba'in An-Nawawiyah yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Benar ya, Umar bin Khattab ya? Baik, hadis ini secara ringkas Bapak Ibu menjelaskan tentang agama Islam secara global. Jadi kalau kita diminta penjelasan tentang agama Islam dalam beberapa menit saja kita bisa menjelaskan hadis ini. Kita jelaskan apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Kemudian juga kita jelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat dan juga beberapa faidah yang terkandung di dalamnya. Ini hadis yang sangat penuh dengan faidah dan pelajaran. Sampai-sampai para ulama ini mengatakan hadal hadis yasluhu an yuqala lahu ummus sunnah. Al-Imam Al-Qurtubi, ini salah seorang imam ahlu tafsir dari Cordoba. Qurtubi itu Cordoba. Yang sekarang menjadi Spanyol itu ya. Itu banyak sekali ulama-ulama kaum muslimin dari negeri itu dahulu. Tapi ketika dikuasai oleh Kristiani kembali, maka banyak simbol-simbol Islam yang dihancurkan. Tapi banyak ulama Islam yang lahir dari Andalus. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau punya kitab tafsir yang sangat fenomenal, yang sangat tebal dan banyak menghimpun faidah di dalamnya. Nah, beliau menyatakan bahwasanya hadis ini yang sedang kita pelajari ini layak disebut sebagai induk dari hadis atau induk dari sunnah karena mencakup pokok-pokok dari ilmu sunnah. Artinya hadis ini mengandung penjelasan global dari seluruh hadis-hadis Nabi. Dan seluruh hadis-hadis Nabi SAW ini kembali maknanya kepada apa yang ada di hadis Umar ini. Kalau kita ingin rangkum penjelasan Nabi SAW di dalam hadis-hadis beliau, ini mencakup perkara akidah, mencakup perkara ibadah, dan mencakup perkara akhlak. Dan itu semuanya ada di hadis ini secara global. Nanti akan kita kaji satu persatu. Perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, adab, itu semuanya ada di hadis ini. Sehingga layak disebut sebagai ummu as-sunnah atau induk dari sunnah. Termasuk Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, salah seorang ulama bermadzhab Syafi'i, beliau mengatakan fahuwa kal ummi lis-sunnah kama sumiyatil Fatihatu ummul Qur'an lima tadammanathu min jam'iha ma'anil Qur'an. Hadis ini kedudukannya seperti induk bagi sunnah sebagaimana Al-Fatihah dinamakan ummul Quran. Jadi kalau kita ingin mengetahui makna global dari Al-Quranul Karim, maka kita lihat makna kandungan surat Al-Fatihah. Seluruh makna Al-Quran itu maknanya kembali kepada Al-Fatihah, sehingga Al-Fatihah disebut sebagai umul Quran, induk dari Al-Quran. Makna Al-Quran ini sami kembali kepada 3 poin tadi: akidah, akhlak, dan juga tentang akhlak. Akidah, akhlak, dan juga ibadah. Sebagian ulama menyebutkan akidah, ibadah, dan juga kisah. Akidah, ibadah, dan kisah. Kisah ini ya diantaranya mencakup pembahasan akhlak atau adab dan juga metode di dalam menjalani kehidupan. Nah, di dalam hadis ini pun demikian. Ummus sunnah itu adalah julukan untuk hadis niki. Sebagaimana Al-Fatihah dinamakan ummul Quran, maka surat hadis ini layak disebut sebagai ummu as-sunnah atau induk dari sunnah karena mencakup intisari dari penjelasan hadis-hadis Nabawi. Nah, kita akan lihat nanti perkara-perkara yang disebutkan dalam hadis ini. Oke, kita langsung masuk pada riwayat yang disampaikan oleh Umar ibni Al-Khattab. Tayyib. An Umar radhiyallahu anhu aidha, dan dari Umar juga, artinya hadis ini dengan hadis sebelumnya sama-sama diriwayatkan oleh Umar bin Khattab. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ittala 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi asy-sya'r la yura 'alaihi atharu as-safar wa la ya'rifuhu minna ahad hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Baik, ada yang ingin membaca maknanya? Mas Kafi mungkin?
Artinya ya, maknanya. Pada suatu hari Dari Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, pada suatu hari kami berada di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba datang kepada kami seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, tidak nampak kalau sedang bepergian, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalnya. Kemudian dia duduk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu menyandarkan lututnya kepada lutut beliau dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha beliau. Cukup. Ini penggalan dari hadis lagi yang akan langsung kita ambil faidah-faidah berharga darinya. Faidah ataupun pelajaran yang pertama, potret ketawaduan Nabi SAW. Nabi adalah manusia yang paling mulia, tapi tidak membuat beliau jumawa dan tinggi hati. Beliau adalah orang yang paling tawadhu. Di antara potret atau bentuk ketawaduan beliau duduk dengan para sahabat, para kaum muslimin di Madinah ataupun di Mekah tanpa memperhatikan status sosial mereka. Sahabat Nabi SAW itu ada yang dari kalangan para budak, ada yang dari kalangan masakin ataupun fuqara, orang-orang miskin, orang-orang fakir. Tapi beliau tidak membeda-bedakan para sahabat. Ini bentuk ketawaduan Nabi SAW. Dan itulah yang membuat Islam itu jaya dan menang, karena ketawaduan dari para pemimpinnya. Dan itulah yang ditiru oleh para khulafa ar-rasyidun setelahnya. Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka mencontoh ketawaduan Nabi SAW di dalam memimpin. Dan karena faktor inilah Islam menjadi jaya, karena ketawaduan dari para pemimpinnya, dari orang-orang yang mulia di dalamnya. Ini juga menunjukkan Bapak Ibu sekalian, semangat para sahabat di dalam mengambil ilmu dari Nabi atau duduk bersama Nabi alaihissalam, duduk dengan ahli ilmu, karena Nabi SAW ketika itu adalah sumber ilmu, sumber wahyu, atau tempat bermuaranya wahyu, tempat tersampaikannya wahyu, sehingga para sahabat sangat bersemangat sekali untuk mencari kesempatan duduk bersama Nabi. Kalaupun tidak mendapatkan ilmu secara langsung, dalam artian penjelasan dari beliau secara langsung, bisa jadi mereka mendapatkan ilmu dari akhlak beliau, di dalam bagaimana tata cara berbicara beliau, bagaimana tata cara duduk beliau, bagaimana tata cara beliau berjalan. Meskipun tidak secara langsung menghafal hadis-hadis beliau, tapi mereka lebih banyak mengambil faidah dari tutur kata beliau, bagaimana tata cara beliau di dalam bermuamalah dengan para sahabat yang lainnya. Dan ini diamalkan oleh para salaf. Mereka ini sangat semangat dalam menghadiri majelis para ulama, meskipun mereka tidak mencatat di dalam majelis tersebut. Ini sebagaimana yang diriwayatkan dari sebagian murid-muridnya Imam Ahmad, yang hadir di majelis Imam Ahmad ini sampai 5.000 orang yang hadir di majelis beliau. Sampai 5.000 orang. Yang mencatat itu hanyalah 500, hanyalah 500 orang yang mencatat. Dari 5.000 yang mencatat hanya 500. Kemudian selainnya itu mengambil pelajaran dari tata cara Imam Ahmad di dalam duduk, di dalam menyampaikan sebuah perkataan, kemudian di dalam menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Meskipun tidak mendapatkan faidah dari segi catatan ilmu, tapi mereka banyak mengambil pelajaran dari bagaimana para ulama itu bermuamalah ataupun akhlak-akhlak mereka yang tercermin dalam perbuatan mereka ataupun tutur kata mereka. Nah, terus niki faidah yang pertama, potret ketawaduan Nabi, yang mana beliau mau duduk dengan para sahabat tanpa memperhatikan status sosial mereka. Dan rumahnya Nabi SAW ini selalu open house, selalu terbuka untuk siapapun, selama ini memang di waktu-waktu yang diperbolehkan untuk bertamu. Beliau tidak pernah menolak tamu siapapun, selama sekali lagi ini di waktu-waktu yang memang diperbolehkan untuk bertamu, bukan di waktu-waktu aurat. Kemudian yang kedua, di antara faidah yang bisa kita ambil dari petikan hadis yang kita baca tadi, malaikat ini bisa menyerupai manusia. Malaikat ini bisa menyerupai manusia. Di awal ini memang belum disebutkan siapa lelaki yang datang, nanti akan disebutkan di akhir, tapi
Di sini saya sampaikan faidah di depan bahwasanya para malaikat ini bisa menyerupai manusia atas izin Allah. Dan ketika mereka menyerupai manusia, ini penampilan yang sempurna, pasti menampakkan penampilan yang sempurna, tidak acak-acakan. Tidak seperti orang gembel begitu. Kan sekarang ada orang-orang yang ya wali dan sebagainya, wah ini kayaknya malaikat ini. Atau ada orang-orang yang bikin konten itu pakai pakaian compang-camping, itu tidak mungkin malaikat. Karena malaikat Allah Ta'ala ketika menyerupai manusia, ini menampakkan wujud yang ideal sempurna sebagai seorang lelaki begitu. Sebagaimana di hadis ini. Nah, Umar bin Khattab menyebutkan lelaki ini memakai pakaian yang sangat putih, tidak ada bekas noda sama sekali di pakaiannya. Kemudian juga rambutnya itu kelemis, tidak ada bekas safar, tidak ada bekas debu, sangat hitam sekali, kelemis. Sehingga para sahabat pun keheranan, dari mana lelaki ini? Kalau dari Madinah harusnya kita tahu kalau itu lelaki dari Madinah. Tapi di sini Umar mengatakan, la ya'rifuhu minna ahad. Tidak ada satu orang pun dari kami yang tahu. Harusnya kalau dari Madinah, harusnya tahu ini siapa. Karena kalau dari Madinah pastinya sholat bersama Nabi alaihissalam di Masjid Nabawi. Kemudian kalau dia orang jauh dari luar Madinah, harusnya penampilannya itu mencerminkan seorang musafir. Terus gitu. Bagaimana musafir itu pakaiannya terkena debu, walaupun tidak compang-camping pasti lusut lah. Terkena debu, terkena angin, rambutnya juga mungkin kena debu, apalagi di padang pasir. Ya, apalagi di padang pasir tidak naik apa-apa kecuali mungkin berjalan ataupun naik unta, pasti terkena terik matahari, terkena ya angin gurun yang membuat mungkin pakaiannya lusut ataupun mukanya lecet dan sebagainya. Tapi di sini penampilan dari lelaki ini sangat ideal sekali, sempurna. Ya, rambutnya hitam, pakaiannya putih begitu. Tapi para sahabat belum menerka siapa yang datang ini. Meskipun di akhir hadis tadi disebutkan ini adalah malaikat. Jadi intinya malaikat ini ketika menyerupai manusia, dan itu sampai sekarang pun bisa jadi masih terjadi. Ada kalanya seorang malaikat ya menyerupai seorang manusia, dan ketika menyerupai manusia pasti menjadi seorang yang sempurna dari kalangan lelaki. Dan kalau kita membaca surah-surah di dalam Al-Quranul Karim, banyak sekali kisah-kisah para nabi yang mana para malaikat datang dengan wujud yang sempurna. Ada yang bisa menyebutkan satu contoh saja, malaikat datang kepada Nabi Lut ya. Malaikat datang ke Nabi Lut dengan wujud yang sempurna, sampai-sampai penduduk kotanya itu kegirangan. Ada lelaki yang ganteng, senang mereka. Wajah ahlul madinati yastabshirun. Surat Al-Hijr disebutkan para penduduk kotanya Nabi Lut itu ketika datang para malaikat ini 3 orang merasa sangat senang sekali. Wah, ini ada mangsa baru gitu. Karena penduduk Nabi Lut itu adalah orang-orang yang LGBT, suka dengan sesama jenis. Termasuk ketika malaikat Jibril datang kepada ibunda Maryam alaihissalam. Ya. فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. Malaikat ini menyerupai lelaki yang sawiyah, lelaki yang sempurna parasnya, tampan dan sebagainya. Ya. Ini diantara contoh malaikat yang menyerupai manusia dengan wujud yang sempurna. Oke. Terus itu diantara keistimewaan malaikat, bisa menyerupai manusia atas izin Allah. Kemudian adab-adab penuntut ilmu. Di dalam potongan hadis ini juga mengandung adab-adab seorang penuntut ilmu. Kula lan panjenengan ini sedaya adalah penuntut ilmu. Kita ini penuntut ilmu sampai wafat, meskipun sudah lulus dari SMA, sudah lulus dari pesantren, sudah lulus dari S3 misalkan, atau sudah bergelar kiai, ustadz, doktor dan sebagainya, kita tetap penuntut ilmu. Karena kata para ulama, thalabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Ini ungkapan yang sangat masyhur sekali. Belajar agama itu dari buayan sampai liang lahat. Bahkan Imam Ahmad di akhir-akhir hidup beliau itu masih membersamai pena dan kertas. Jadi untuk mencatat hadis bersama dengan anak-anak muda. Ditanyakan oleh salah seorang murid beliau, ya ila mata
ya imam. Sampai kapan wahai imam kau seperti ini? Engkau telah menjadi imam di antara imam kaum muslimin, sampun dados napa? Imam. Gelar imam itu di masa itu adalah gelar paling tinggi. Artinya sudah menjadi ensiklopedia dari berbagai macam cabang keilmuan, akidahnya, ya, mahir, Al-Quran, hadis, fikih. Gelar imam di masa itu sangat tinggi sekali. Kalau zaman sekarang mungkin sulit untuk mencari orang yang gelarnya imam seperti Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Gelarnya sangat tinggi. Nah, beliau di akhir kehidupan beliau itu masih membersamai pena untuk mencatat ilmu. Ketika ditanya seperti itu, beliau menyampaikan ma'al ahbaro ilal maqbar, bersama tempat pena sampai liang lahat. Artinya apa? Beliau memberi syarat belajar agama itu tidak ada batasnya. Selama masih hidup itu batas untuk selalu belajar. Imam Ahmad saja yang sudah sampai pada derajat tertinggi masih mau untuk belajar di usia tuanya. Maka kita yang di bawah itu harus lebih semangat. Tidak boleh merasa cukup dengan ilmu. Karena setiap kita merasa cukup dengan ilmu, sesungguhnya kita ini ya masih dalam derajat yang sangat rendah dalam ilmu. Karena orang itu semakin tinggi ilmunya, semakin tahu kalau dia banyak bodohnya. Okay. Semakin orang itu belajar akan semakin tahu bahwa dia itu banyak tidak tahunya, katanya. Nah, di antara adab di dalam potongan hadis tadi, yang pertama, penuntut ilmu hendaknya memperbagus penampilannya saat hadir di majelis ilmu, sebagaimana penampilan Jibril saat datang kepada Nabi SAW. Ketika Jibril datang ke Nabi, bagaimana penampilannya? Ya, penampilannya sangat bagus sekali. Penampilannya sangat bagus dengan pakaian yang rapi, rambutnya kelemis, pakaiannya putih, ya, syadidul bayadith thiyab, putih pakaian. Nah, ini menunjukkan adab ketika datang ke majelis ilmu, berpenampilan yang bagus. Ya. Artinya sebagaimana kalau orang itu ingin datang ke kondangan lah misalnya, kan dia memperbagus penampilan. Tidak mungkin pakai kaos oblong atau dia pakai seadanya, pakai pakaian yang terbagus. Sebagaimana Jibril. Dan paling bagus juga memakai pakaian putih, itu yang paling bagus meskipun tidak wajib, tapi sunnah. Kemudian hendaknya seseorang pelajar duduk dengan penuh ketawaduan di depan gurunya, sebagaimana Jibril ketika duduk di depan gurunya atau di depan Nabi SAW, beliau memposisikan sebagai seorang pelajar. Beliau duduk dengan meletakkan kakinya, menyandarkan kakinya dengan kaki Nabi SAW. Terus posisi seperti jenengan ini, tapi didekatkan dengan gurunya. Ini menunjukkan semakin dekat seorang penuntut ilmu dengan gurunya itu semakin bagus. Semakin dekat semakin bagus. Apalagi kalau majelis itu banyak orangnya, ya maka harus semakin dekat dengan guru agar memberikan tempat ataupun ruang bagi yang lainnya. Intinya duduk dengan penuh ketawaduan. Itu diantara sebab keberkahan ilmu dari seorang guru. Kemudian hendaknya ia juga mencari posisi yang dekat dengan guru. Tadi sudah kita sebutkan. Mencari posisi yang dekat dengan guru agar bisa mendapatkan faidah yang sempurna. Karena di sebagian masjid kami jumpai kajian di depan, kemudian cari tempat yang paling belakang agar bisa senderan. Iya. Kalau seperti ini kan memang tempatnya tidak terlalu luas, tidak masalah, karena masih bisa terdengar. Kadang ada yang paling belakang, padahal masih kosong ruang-ruang di depannya. Maka ini ya kurang sempurna faidah yang akan didapatkan. Jadi semakin dekat ini semakin bagus. Karena Jibril mendekat langsung dengan Nabi SAW. Bahkan menempelkan kaki beliau, kaki Jibril ya ke kakinya Nabi, ke lututnya Nabi SAW. Kemudian menempelkan tangan, Jibril menempelkan tangannya ke tangannya, ya ke pundaknya, ke rukbah. Kafaihi ala fakhidhi. Meletakkan kafnya, meletakkan ya telapak tangannya di pahanya Nabi SAW. Jadi bagaimana ya ditempelkan di Nabi seperti ini? Meskipun sebagian ulama mengatakan paha di sini ini kembali kepada pahanya Jibril. Ada dua pendapat terkait ini, ditempelkan di pahanya siapa? Pendapat yang paling kuat ditempelkan di pahanya Nabi SAW agar sama dengan kalimat yang pertama. Kalimat pertama, dan Jibril menempelkan, menyandarkan lututnya dengan lututnya Nabi. Berarti kalimat kedua harusnya sama juga.
meletakkan tangannya di tangannya di lututnya Nabi alaihi wasallam. Bagaimana gambarannya? Ada yang bisa tergambar ya? Nah, tidak perlu kita praktekkan. Okay. Nah, kemudian kita langsung masuk pada inti hadis. Wa qala ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Wa qala ya Rasulullah alaihi wassalam, al-Islam wa tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tusuma Ramadan wa tahujjal bait in istata'a ilaihi sabila. Wahai Muhammad, jelaskanlah kepadaku tentang Islam. Nabi SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Engkau menegakkan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah Al-Haram jika engkau mampu mengadakan perjalanan ke sana. Pelajaran dari hadis niki yang pertama, bolehnya memanggil nama seorang alim dengan nama aslinya. Nah, itu boleh. Sebagaimana Jibril ketika memanggil Nabi langsung dengan panggilan apa? Ya Muhammad, wahai Muhammad, Muhammad. Dan Nabi tidak mengingkarinya. Ini menunjukkan bahwa kebolehan hal tersebut dan Nabi pun juga tidak tersinggung. Meskipun bentuk dari adab yang sempurna ketika memanggil seorang alim atau orang yang lebih tua itu dengan panggilan-panggilan yang menunjukkan penghormatan. Seperti kalau memanggil seorang kiai, wahai atau Pak Kiai, ngapunten Pak Kiai atau Pak Ustadz atau Syekh dan sebagainya. Al-Mukarram, panggilan-panggilan yang menunjukkan pemuliaan. Meskipun boleh dengan nama langsung, misalkan kiainya namanya Gufron, Gufron misalnya, atau Abdul Ghafur, ya wahai Abdul Ghafur boleh. Tetapi memang kurang beradab, kadang dianggap kurang beradab. Apalagi di Indonesia memang juga memanggil nama orang yang lebih tua dengan nama aslinya itu dianggap kurang beradab. Dan memang demikian adanya. Yang lebih beradab adalah memanggil dengan nama yang menunjukkan pemuliaan. Termasuk memulai dengan doa. Itu di antara adab ketika bertanya, memulai dengan doa. Ya Ustaz, semoga Allah menjaga jenengan, atau wahai Kiai, mugi-mugi panjenengan diparingi kesehatan. Langsung kita bertanya. Panjenengan kalau memperhatikan majelis-majelis di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, penuntut ilmu ketika mereka bertanya kepada syekhnya didahului dengan perkataan ahsanallahu ilaikum. Ahsanallahu ilaikum, wahai syekh, semoga Allah memperbaiki keadaanmu, atau barakallahu fikum ya syekh, saya ingin bertanya, dan sebagainya. Artinya ada unsur doa. Nah, itu membuat syekh ini semakin bersemangat di dalam menjawab pertanyaan. Ini faidah yang pertama, gitu, boleh memanggil dengan nama asli. Nah, kemudian faidah pentingnya di dalam hadis ini makna Islam. Ketika Nabi alaihi wasallam ditanya oleh kita di makna Islam, mal Islam, apa itu Islam? Nah, ini tidak pakai mukadimah, tidak pakai apa ya? Datang-datang langsung tanya, apa itu Islam? Begitu. Karena Nabi juga langsung menjawabnya, karena Nabi sudah tahu siapa yang datang. Nabi menjawab, Islam itu adalah 5 rukun yang tadi kita sebut. Jadi di sini Nabi SAW menafsirkan Islam dengan menyebutkan 5 amalan yang menjadi fondasi utama dari Islam. Nah, ini cara mudah dalam menjelaskan Islam. Islam itu yang engkau bersyahadat, engkau sholat, engkau zakat bila ada kemampuan mengeluarkan zakat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau melaksanakan haji bila mampu. Ini adalah 5 amalan yang menjadi fondasi di dalam agama Islam. Dan amalan-amalan selainnya, selain 5 rukun ini, itu hanyalah penyempurna dari bangunan keislaman. Jadi kalau Islam itu sebagai sebuah bangunan, maka tiang-tiangnya adalah 5 rukun ini. Baik. Saya akan jelaskan secara ringkas rukun Islam yang dijelaskan oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama adalah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Artinya apa? Seseorang bersaksi ini bersaksi dengan hatinya, meyakini dengan hatinya, mengucapkan dengan lisannya, dan dibuktikan dengan perbuatan. Itu makna dari syahadat. Syahadat atau persaksian itu tidak cukup dengan lisan saja, harus ada keyakinan hati. Lisan juga tetap diucapkan plus ada pembuktian dengan perbuatan. Bersaksi apa? Bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi
diberikan peribadahan melainkan Allah Ta'ala. Artinya dia mengingkari seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah, dan dia menetapkan peribadatan itu hanya kepada Allah. Artinya tidak berbuat syirik. Kemudian juga dia juga bersaksi bahwasanya Rasulullah Muhammad adalah Rasul Allah. Konsekuensi dari mengakui Muhammad Rasulullah SAW adalah mengikuti tuntunan dan ajaran beliau. Ketika seorang bersyahadat mengakui Rasulullah adalah utusan Allah, Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia mencari syariat dari orang lain, ya, maka syahadatnya tidak sempurna. Atau mencari ajaran dari selain ajaran Islam, maka tidak sempurna. Nah, ini bagi yang belum Islam dan ingin masuk ke dalam Islam, maka wajib syahadat terlebih dahulu. Adapun orang yang sudah masuk Islam dari lahir seperti kita, itu tidak ada kewajiban untuk bersyahadat kembali. Alhamdulillah, kita sudah lahir dalam keadaan Muslim, maka tidak ada kewajiban lagi untuk bersyahadat. Kecuali kalau kita naudzubillah murtad, naudzubillah, maka ya wajib untuk mengucapkan syahadatnya kembali. Baik. Kemudian yang kedua, ini adalah rukun paling penting setelah syahadat. Sholat 5 waktu, menegakkan sholat. Sholat yang dimaksud di sini adalah sholat 5 waktu. Selain sholat 5 waktu tidak masuk dalam rukun Islam, seperti sholat tahajud, sholat witir dan sebagainya. Bahkan sholat jenazah sekalipun itu tidak masuk dalam sholat yang dimaksud di dalam hadis ini. Kemudian kalian menegakkan. Jadi Rasulullah menggunakan kalian menegakkan. Menegakkan itu bukan sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar melakukan, tidak. Menegakkan itu melakukan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan syariat. Syarat-syaratnya benar terpenuhi, rukun-rukunnya juga terpenuhi, adab-adabnya juga ya diamalkan. Ini sholat yang sempurna, sholat yang benar-benar ditegakkan. Bukan sekedar pokoknya sholat. Ada sebagian orang itu pokoknya sholat, meskipun sholatnya di akhir waktu, menjelang waktu itu habis baru sholat. Karena sholatnya dipercepat, rukunnya tidak sempurna, syarat-syarat juga tidak terpenuhi, maka ini belum disebut menegakkan. Menegakkan itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya sesuai dengan tuntunan syariat dari segi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya dan adab-adabnya. Nah, untuk mengetahui ini maka ya kembali ke dalam pembahasan ilmu fikih. Ini pentingnya mempelajari ilmu fikih agar kita bisa menegakkan sholat dengan sebaik-baiknya. Karena pembahasan rukun, syarat, adab ini dibahas dalam ilmu fikih. Kemudian yang ketiga, menunaikan zakat bagi yang memiliki keluangan harta. Ini dibahas juga dalam ilmu fikih. Harta apa saja yang wajib dizakati, syarat-syaratnya apa saja. Karena tidak semua orang itu wajib zakat. Ada orang punya uang 100 juta misalkan. Apakah wajib zakat? Punya uang 100 juta? Belum wajib. Ada orang misalkan dapat bonus hadiah 100 juta. Apakah wajib masuk zakat? Tidak. Ada orang gajinya 50 juta 1 bulan. Ada enggak? Ada saja kan. Apakah wajib zakat setiap bulan? Tidak. Belum tentu. Nanti dilihat di akhir tahun. Karena zakat itu ada ketentuan dan syaratnya. Nah, ini perlu belajar fikih juga bagi yang sudah punya harta untuk bisa menegakkan rukun Islamnya. Banyak orang-orang ini yang kaya tapi banyak yang tidak menunaikan zakat. Ya. Bahkan mungkin pajak juga tidak, apalagi zakat. Taat negara saja tidak, apalagi taat kepada agama ya gitu. Jadi yang dimaksud zakat sini zakat harta dan juga zakat fitri yang kita laksanakan setiap Ramadan. Kalau zakat fitri itu tidak terlalu banyak nisabnya, artinya orang itu punya kemampuan atau punya kelebihan makanan pokok sudah wajib zakat. Tapi kalau zakat harta, misalkan zakat uang simpanan, itu baru wajib zakat kalau dia punya berapa? Punya uang senilai 85 gram emas. 85 gram emas sekarang nilainya sekitar anggap 200 jutaan. 1 gram itu sekitar 1,5 juta misalkan. Maka kalau 85 gram sekitar 200 juta. Jadi kalau orang itu sudah punya tabungan 200 juta dan bertahan 1 tahun baru ada kewajiban zakat. Kalau belum segitu tabungannya kayak belum wajib. Ada yang sudah punya 200 juta, itu wajib zakat setiap tahunnya. Dia yang masih 100 apalagi di bawah itu belum wajib. Kemudian berpuasa Ramadan. Ini satu-satunya jenis puasa yang masuk dalam rukun Islam dan
satu-satunya puasa yang hukumnya wajib secara asal. Ini puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini bagi yang mampu juga tentunya, tapi tidak seperti zakat. Kalau zakat ini hanya pada golongan tertentu saja. Tapi kalau puasa, orang itu balik maka wajib puasa. Kalau tidak mampu maka mengqadha. Kemudian terakhir melaksanakan haji ke Baitullah. Dan Nabi SAW memberikan tambahan bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Karena memang ibadah haji ini tidak semua orang bisa mampu melaksanakan ini. Untuk menunaikannya butuh kemampuan finansial dan juga butuh kemampuan fisik. Kalau orang ini fisiknya kuat tapi finansialnya tidak kuat, maka tidak wajib. Ya, fisiknya. Nah, begitu pula sebaliknya. Ya, orang ini finansialnya kuat tapi tidak mampu sudah. Apakah ini wajib? Wajib, tapi bukan atas dirinya sendiri, wajib mewakilkan ke orang lain. Dalam fikih demikian. Jadi orang ini yang punya jatah haji, gitu, mampu untuk melaksanakan haji secara finansial, tapi fisiknya tidak mampu untuk berangkat, maka wajib untuk diwakilkan ke orang lain yang sudah haji, dibadalkan. Tapi kalau yang fisiknya kuat tapi nggak punya kemampuan finansial, ya ada kewajiban haji. Termasuk andaikan misalkan masa tunggu yang sangat lama, ini juga membuat orang itu tidak wajib haji. Sudah daftar, ya kemudian masa tunggunya sangat lama sampai dia meninggal, maka dia tidak berdosa, tidak melaksanakan haji. Dan terus kata ini secara ringkas pembahasan rukun Islam, nanti lebih rinci kita bahas di hadis ketiga. Karena hadis ketiga secara lebih rinci itu membahas tentang rukun Islam ini. Hadis ketiga dari anaknya Umar bin Khattab, Ibnu Umar. Nah sekarang saya beri tambahan sedikit tentang apa hukum orang yang meninggalkan salah satu di antara rukun Islam. Apakah langsung dihukumi kafir kalau tidak melaksanakan salah satu rukun Islam? Nah maka para ulama merincinya. Kalau ulama merinci sebagai berikut. Yang pertama, hukum orang yang tidak syahadat, non muslim tidak syahadat. Kalau kita tidak syahadat memang sudah dari sana sudah muslim, tidak masalah. Ini orang yang tidak masuk Islam tapi tidak syahadat. Kalau ulama sepakat orang yang tidak mengucapkan dua kalimat syahadat maka tidak bisa dihukumi muslim meskipun ia meyakini dalam hati kebenaran Islam. Ada orang yang meyakini kebenaran Islam dengan sepenuh hati, meyakini kebenaran Islam tapi tidak pernah syahadat, apakah dihukumi muslim? Belum dihukumi muslim. Abu Thalib, pamannya Nabi SAW, meyakini kebenaran Islam. Bahkan ketika Ali bin Abi Thalib, putra beliau, menanyakan tentang ajarannya Muhammad, maka Abu Thalib menyarankan untuk ikut ajarannya Nabi. Abu Thalib ini menyarankan untuk ikut agamanya Nabi. Dan beliau mengatakan kalau bukan karena hinaan dari kaumku, aku akan mengikuti agama Muhammad dengan sebaik-baiknya. Ini perkataan beliau, Abu Thalib, tapi tidak membuat beliau Islam karena tidak pernah mengucap syahadat sampai akhir hayat beliau. Sampai Nabi Rasulullah mendorong di akhir hayat beliau untuk mengucapkan syahadat. Qul la ilaha illallah kalimatun tuhaju biha indallah. Ucapkan syahadat atau ucapkan la ilaha illallah, aku akan jadikan kalimat ini sebagai hujjah atau pembela bagimu di hari yang aku akan bela sampai kau masuk. Jadi tidak mengucapkan syahadat sampai akhir hayatnya, sehingga tidak masuk Islam. Ini yang pertama, ini para ulama sepakat itu. Kalau nggak syahadat ya nggak masuk Islam. Nah kemudian bagaimana dengan rukun Islam yang lainnya? Sholat, puasa, zakat, dan haji. Apa hukum orang yang meninggalkan salah satu rukun di antara rukun-rukun tersebut? Baik, kita awali dari kondisi yang pertama. Ada orang yang meninggalkan salah satu rukun Islam karena ingkar akan kewajibannya. Ketika ditanya kenapa ada zakat itu nggak wajib, ditanya kenapa nggak sholat, kenapa ada puasa, misalkan puasa itu tidak wajib, padahal dia mampu, dia juga ada kemampuan zakat. Jadi kalau memang dia nggak ada kemampuan zakat, ditanya kenapa nggak zakat ya? Karena nggak wajib, bagi saya nggak wajib maksudnya. Termasuk kalau dia mengingkari kewajiban zakat dan dia tahu bahwa itu wajib, maka dalam hal ini dia dihukumi keluar dari Islam. Ada orang tidak zakat, misalkan ketika ditanya kenapa tidak zakat? Tidak zakatnya karena mengatakan atau meyakini zakat tidak wajib. Ini zakat yang disepakati kewajibannya, bukan zakat yang diperselisihkan. Ada sebagian zakat itu yang diperselisihkan kewajibannya.
Maka yang seperti ini tidak sampai membuat kafir. Contohnya apa? Zakat yang diperselisihkan, zakat penghasilan misalkan. Zakat penghasilan ini sebagian ulama kontemporer menetapkannya 2,5% dari penghasilan bulanan dengan berbagai macam ketentuan. Tapi ini dipakai oleh Basnas fatwa ini. Basnas memakai fatwa ini dan mewajibkan setiap orang yang punya gaji dengan nominal tertentu mengeluarkan 2,5%. Oleh karena sebagian perusahaan menerapkan ini, benar ya? Menerapkan ini, artinya langsung dipotong 2,5%. Ini pendapat jumhur atau mayoritas ulama mengatakan tidak wajib karena tidak ada zakat bulanan, itu tidak ada. Zakat itu tahunan kalau sudah mencapai haul. Nah, andai kan ada orang tidak menunaikan zakat penghasilan karena menganggap tidak wajib, tidak masalah. Ya, kenapa tidak mengeluarkan zakat penghasilan? Saya berpendapat tidak wajib kok. Ya berarti tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat. Berbeda dengan zakat yang disepakati seperti zakat emas, zakat uang simpanan yang sudah mencapai nisab, ataupun zakat perdagangan, ya kan? Zakat perdagangan, zakat perniagaan, laba dan sebagainya. Ini para ulama sepakat tidak boleh dia mengingkari kewajibannya. Tapi kalau zakat-zakat yang memang ada silang pendapat seperti yang paling masyhur itu zakat penghasilan tadi, ada orang tidak menunaikannya karena tidak menganggap itu wajib, maka tidak masalah. Kemudian kondisi kedua, kondisi pertama tadi jarang ada orang mengingkari kewajiban. Rata-rata mereka tidak melaksanakan rukun Islam yang 4, sholat ataupun yang lainnya, itu karena malas, karena kelemahan agamanya, atau menganggap enteng kewajiban tersebut, atau tersibukkan dengan dunia. Banyak faktornya. Jarang sekali ada yang mengingkari kewajiban ini, jarang. Nah, kondisi yang kedua ini, kalau dia tetap mengakui kewajibannya, tapi malas atau karena tersibukkan dengan dunia sehingga sampai tidak sholat, atau dia tidak puasa, dia tidak zakat, atau karena dia tidak mau belajar, tidak mau belajar sehingga tidak tahu mungkin kewajiban sholat. Dia tahu kewajibannya tapi tidak tahu bagaimana tuntunannya, begitu. Tahu kewajiban puasa, tahu kewajiban zakat, tapi tidak tahu tuntunannya, tidak mau belajar. Maka dalam hal ini jumhur ulama, mayoritas ulama gitu, kalau ada orang meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, tetap mengakui kewajibannya, tapi karena malas, karena meremehkan kewajiban, maka orang ini tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, dan dia dihukum had. Had itu apa? Seperti zina itu had namanya, dirajam, ya kan? Mencuri itu had, dipotong tangannya. Maka meninggalkan sholat pun juga dihad. Dihad itu apa? Kalau di mazhab Syafi'i hukumnya dibunuh. Mazhab Syafi'i, benar, di mazhab Syafi'i meninggalkan sholat dengan sengaja karena malas itu tidak dihukumi kafir, tapi dia dihukum mati oleh pengadilan Islam. Kalau negeri itu menerapkan sistem pengadilan Islam, itu hukumnya mati. Ada orang nggak sholat, ditangkap oleh hakim, ditanya kenapa ada sholat, diinterogasi dulu, kemudian disuruh tobat, tidak mau tobat juga, maka apa? Dibunuh. Meskipun hanya meninggalkan dua kali sholat, dibunuh. Hukumnya sangat berat. Ya, jangan dikira enteng, tidak dihukum kafir, tetap dia meskipun tidak dihukumi kafir oleh jumhur ulama, tetapi dihukum had, dan dia mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim, tapi mati dalam keadaan fasik. Nah, kemudian sebagian ulama di antara Imam Ahmad dan juga banyak dari kalangan salaf itu berpendapat orang yang meninggalkan sholat ini hukumnya kafir. Sebagian salaf. Ini pendapat Imam Ahmad, dan itu fatwa yang tersebar di Saudi Arabia. Kalau panjenengan tanya ke mufti di Saudi Arabia, Saleh Al-Fauzan, ya, Abdul Ar-Rajili, Abdul Aziz Ar-Rajili, dan banyak lagi ulama di Saudi pasti akan menjawab kafir. Karena itu mazhabnya Imam Ahmad. Jadi memang paling keras mazhab Imam Ahmad. Tidak sholat 1-2 kali, kemudian ketika ditanya kenapa tidak sholat karena dia malas begitu ya, maka dihukumi kafir. Kalau kafir bagaimana? Ya dia tidak disolatkan oleh kaum muslimin dan tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Sangat berat sekali. Tapi kalau diterapkan di Indonesia ini masya Allah sekali. Insya Allah banyak yang sholat nih. Ada pengumuman kalau tidak sholat tidak disolati, kalau tidak sholat tidak dikuburkan. Ya suruh nguburin sendiri. Masya Allah pasti banyak mungkin ya.
Mungkin, tapi mungkin di demo juga yang terapin peraturan ini mungkin ya. Tapi di Saudi, masya Allah, nggak tahu apakah diterapkan peraturan ini. Nampaknya tidak, tapi hanya secara personal saja. Sebagian ulama mungkin menerapkannya dalam artian kalau ada orang Muslim yang sholat, biasanya mereka nggak mau nyolati. Orang Muslim nggak sholat, biasanya mereka nggak mau nyolati. Karena diomongkan. Termasuk ada lelaki datang melamar putrinya, kita hanya sholat, tidak ada sholat, itu tidak diterima biasanya. Karena mereka menganggap itu kan kafir. Berat ya, berat. Tapi memang sholat ini, ya masya Allah sangat berat ini ya. Apa konsekuensinya ketika meninggalkannya? Yang diperselisihkan sholat, ya. Yang diperselisihkan kafir atau tidaknya hanya sholat. Adapun meninggalkan zakat, meninggalkan puasa, meninggalkan haji, itu tidak sampai kafir berdasarkan kesepakatan empat mazhab, termasuk Imam Ahmad sendiri. Selain sholat tidak sampai kafir. Yang diperselisihkan kafir atau tidaknya hanyalah sholat. Karena saking ya tingginya atau beratnya ibadah atau pentingnya ibadah sholat ini. Sampai-sampai para ulama ini khilaf, berbeda pendapat status orang yang meninggalkan ini. Sampai-sampai Nabi SAW menyampaikan Allahu bainana wa bainahum tardus sholat. Perkara yang membedakan antara kami dengan orang-orang kafir itu adalah perkara sholat. Artinya di zaman Nabi untuk membedakan muslim dengan kafir cukup lihat kalau sholat berarti muslim, kalau nggak sholat berarti kafir. Di masa Nabi seperti itu. Karena tidaklah orang yang meninggalkan sholat kecuali dia itu orang munafik yang sangat jelas kemunafikannya atau orang kafir. Di masa Nabi demikian. Tapi kalau di masa sekarang ya tidak semudah itu. Karena meninggalkan sholat dianggap sebagai dosa yang biasa. Terus ya, tapi kalau ada orang yang misalkan tidak melaksanakan ritual tertentu di masyarakat, dianggap sebagai ini keluar dari Ahlus Sunnah misalnya. Tapi kalau tidak sholat, ya masih dianggap sebagai dosa yang biasa. Padahal Al-Imam Adz-Dzahabi memasukkan tarkus sholat, memasukkan dosa meninggalkan sholat itu di top 5 dosa paling besar. Setelah kesyirikan, berbuat buruk kepada kedua orang tua, beliau memasukkan di antara top 5-nya itu adalah tarkus sholat, meninggalkan sholat. Ini menunjukkan betapa besar perkara meninggalkan sholat ini. Yang hendaknya kita dan keluarga kita ini kita jaga untuk tidak meninggalkannya. Nah, terkait hukum kafir ini tidak semudah kita mengucapkan kafir, tidak boleh. Setiap orang itu bebas mengumumi kafir. Ini harus dihadapkan ke seorang qadhi atau seorang pemimpin hakim begitu ya. Tidak boleh setiap orang bebas memvonis ini kafir, ini kafir. Tidak boleh. Ini hanya wewenang qadhi kalau di negara muslim begitu ya. Terus katakan ini hukum orang-orang yang meninggalkan rukun Islam. Baik, coba kita tanya lagi. Apa hukum orang yang meninggalkan puasa karena mengingkari kewajiban? Hukumnya apa? Apa tadi? Meninggalkan puasa karena tidak meyakini kewajibannya. Murtad. Kalau dia malas, masih muslim, tapi berbuat dosa besar. Kalau meninggalkan sholat karena malas, berarti apa hukumnya? Ada dua pendapat ya. Imam Ahmad mengatakan kafir. Kemudian jumhur ulama mengatakan muslim, tapi muslim yang fasik. Fasik itu muslim yang berbuat dosa besar dan hukumnya dibunuh. Imam Ahmad juga mengatakan dibunuh, tapi dibunuhnya sebagai orang murtad. Kalau Imam Syafi'i dan juga para ulama yang lainnya mengatakan dibunuh, tapi dibunuhnya orang ini mati dalam keadaan muslim. Baik, kita lanjutkan lagi. Kemudian yang berikutnya Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang iman. Qala sadaqta, fajib lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala akhbirni 'anil iman. Qala tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Lelaki tersebut bertanya kembali, atau lelaki tersebut menjawab ketika Nabi sudah menjelaskan apa itu Islam. Lelaki ini menjawab, sadaqta, kau benar. Maka kami pun para sahabat merasa heran, orang ini bertanya kok malah membenarkannya. Menjawabnya dengan benar, berarti orang ini sudah tahu jawabannya. Kemudian bertanya lagi kepada Nabi SAW, apa itu iman? Nabi menjawab, iman itu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya,
hari akhir serta memberi kepada takdir baik dan takdir buruk. Orang ini menjawab lagi, sadaqta, engkau benar. Orang itu kalau bertanya biasanya dia tahu, tapi lelaki ini bertanya dan mau benarkan, menunjukkan kalau dia sudah tahu. Ini menunjukkan pelajaran yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dari hadis ini. Olehnya bertanya pada sesuatu yang sudah diketahui, kita sudah tahu, ingin kita tanyakan tujuannya untuk mengajarkan yang lainnya. Apalagi pada perkara-perkara yang mungkin sedang tersebar di masyarakat, banyak yang salah paham, banyak yang tidak mengerti perkara tersebut. Kita sudah paham, tapi Ustadz kebetulan tidak menyampaikannya. Nah, kita ingin ingin Ustadz menjelaskannya dengan pertanyaan kita. Nah, ini menunjukkan bahwasanya boleh seseorang bahkan dianjurkan untuk bertanya pada sesuatu yang diketahui bila tujuannya untuk mengajarkan yang lain. Betapa banyak ilmu itu terbuka setelah sebelumnya tidak tersampaikan karena pertanyaan dari seorang murid. Karena pertanyaan dari seorang murid. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang ini diusahakan untuk memiliki fikih dalam bertanya. Fikih dalam bertanya. Jadi mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang memang itu penting, perlu dan berguna bagi jamaah yang lainnya. Ada pertanyaan yang isinya curhat, kemudian masalah kehidupannya, masalah rumah tangganya, menyatakan keburukan-keburukan keluarganya misalkan, maka ini tidak lain ditanyakan di depan umum. Apalagi sampai menyebutkan aib dirinya sebagai majelis dengan dalih untuk memecahkan masalah dan sebagainya, menyebutkan aib-aib keluarganya di dalam pertanyaan tersebut. Maka ini sangat tidak tepat sekali di depan khalayak umum. Kalau pertanyaan di depan khalayak itu pertanyaan yang memang bermanfaat untuk yang lainnya. Jangan tanya-tanya yang tidak ada manfaatnya. Di majelis ilmu misalkan tanya tentang politik atau tanya tentang bagaimana menaikkan dolar, tidak nyambung ditanyakan di majelis ilmu. Kemudian juga di sini Nabi SAW menjelaskan makna iman. Ketika tadi menjelaskan makna Islam dengan rukun Islam yang 5, ketika ditanya tentang Islam, maka ditanya tentang iman, maka beliau menjawab dengan 6 perkara yang wajib diimani oleh setiap orang, wajib diyakini setiap orang. Yang kemudian dikenal dengan rukun iman yang 6. Nah, kita akan coba jelaskan secara ringkas rukun iman yang 6 sebagaimana yang Nabi jelaskan di dalam hadis ini. Nabi menjelaskan secara global. Yang wajib diyakini oleh setiap muslim itu ada 6 perkara. Apakah cukup diyakini saja tidak? Diyakini kemudian juga mengamalkan konsekuensinya. Tidak cukup hanya meyakini dalam hati, harus diamalkan dengan perbuatan. Karena iman itu kata para ulama qaulun wa amal. I'tiqadun qaulun wa amal. Iman itu adalah keyakinan, kemudian dibuktikan dengan lisan, dengan perbuatan. Tidak cukup hanya sekedar dalam hati saja. Tidak cukup. Tapi harus dibuktikan dengan apa? Dengan perbuatan. Itulah hakikat dari iman. Baik. Kita awali dari keimanan yang pertama, iman kepada Allah. Kapan orang itu dianggap beriman kepada Allah? Seseorang dianggap beriman kepada Allah, yang pertama meyakini Allah itu ada. Perkara ini tidak diingkari siapapun, bahkan oleh orang paling kafir di dunia sekalipun. Firaun itu tidak mengingkari keberadaan Allah. Dalam hati kecilnya itu meyakini adanya Sang Pencipta. Meskipun lisannya itu mengakui kalau dirinya itu sang Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi begitu. Tapi hati kecilnya sebenarnya mengakui kalau ada sang Pencipta, Yang pertama meyakini Allah itu ada. Yang kedua meyakini Allah itu Sang Pencipta, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Ini namanya rububiyah kata para ulama. Meyakini Allah itu satu-satunya Sang Pencipta. Allah itu satu-satunya yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan. Itu harus kita yakini. Apakah cukup? Tidak cukup. Setelah meyakini Allah Sang Pencipta yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, maka harus dibuktikan dengan menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Harus beribadah hanya kepada Allah. Karena konsekuensi dari mengakui keberadaan Allah, mengakui Allah itu satu-satunya Sang Pencipta, maka harus menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang diibadahi. Nah, orang-orang kafir di masa Nabi, Bapak Ibu sekalian, mereka ini diperangi Nabi bukan karena mereka ini
tidak mengakui Allah itu sang pencipta, bukan. Mereka itu mengakui Allah sang pencipta. Ketika ditanya siapa yang menciptakan langit bumi, siapa yang mengatur alam semesta, mereka mengatakan bahwa Allah. Orang-orang kafir Quraisy, kebanyakan dari mereka itu mengakui rububiyah Allah, mengakui Allah itu sang pencipta, Allah itu sang penguasa, Allah itu yang memberikan rizki. Tapi mereka beribadah kepada selain Allah. Itulah sebab Nabi memerangi mereka. Jadi tidak cukup hanya ya meyakini nomor 1 dan 2 saja, harus meyakini nomor 3 juga. Kemudian juga meyakini Allah itu punya nama-nama dan sifat-sifat yang tinggi lagi mulia. Ya, Allah punya sifat-sifat yang mulia yang berbeda dari sifat makhluknya. Ketika kita mendengar nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, maka tidak sama dengan nama-nama manusia. Itu harus kita yakini. Sebagaimana yang Allah firmankan, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Tidak bisa kita samakan ilmu Allah dengan ilmu manusia, atau kekuasaan Allah dengan kekuasaan manusia tidak sama. Pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Allah Maha mendengar. Maka pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran manusia. Manusia mungkin hanya bisa mendengar dari satu sisi, tapi Allah bisa mendengar seluruh makhluknya. Bahkan apa yang ada dalam hati Allah pun tahu. Maka ini sifat Allah yang maha sempurna yang harus kita yakini. Nah ini orang yang beriman kalau meyakini 4 hal tadi. Allah itu ada, Allah itu sang pencipta yang memberikan kehidupan, yang memberikan ya, rezeki dan sebagainya. Kemudian kita meyakini Allah itu yang wajib diibadahi, dan Allah itu yang memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Baik, kemudian yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Seseorang yang beriman kepada malaikat, pertama, kalau dia meyakini malaikat itu ada, harus meyakini malaikat itu ada. Tidak boleh meyakini malaikat itu sekedar bisikan baik pada diri manusia atau naluri baik pada diri manusia sebagaimana anggapan sebagian orang menganggap malaikat itu sekadar ambisi baik atau naluri baik pada diri seseorang. Nah, itu keliru. Malaikat itu ada wujudnya. Allah menciptakannya dengan apa? Dengan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu diciptakan dari cahaya. Kemudian kita juga harus meyakini bahwa malaikat adalah makhluk dan hamba Allah. Makhluk Allah, bukan putra ataupun putri Allah, sebagaimana keyakinan sebagian orang-orang musyrik meyakini bahwasanya malaikat itu putri Allah. Tidak boleh kita meyakini malaikat itu hamba Allah sebagaimana kita. Tapi mereka hamba Allah yang tidak pernah berbuat kemaksiatan, selalu mentaati perintah Allah. Kita juga wajib meyakini nama-nama malaikat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Wajib meyakini. Nah, nama-nama malaikat di dalam Al-Quran diantaranya siapa? Jibril, Mikail, Israfil. Ada nama Israfil? Dalam Al-Quran ada? Ada enggak? Kemudian nama Zabaniyah misalkan, nama Malik dan sebagainya. Ya, kita meyakini nama-nama Allah sebutkan. Termasuk yang Nabi sebutkan dalam hadis. Israfil ada dalam hadis. Tapi kalau Israfil sepertinya tidak ada dalam Al-Quran. Jibril sama Mikail saja. Coba dicari, ada nama Israfil di Al-Quran. Israfil, Israfilah. Baik, intinya kita meyakini nama-nama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kalau tidak disebutkan, berarti tidak wajib mengimani. Tapi malaikat ini jumlahnya sangat banyak sekali. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Tidak ada yang tahu tentara Tuhanmu, tentara Allah ini para malaikat kecuali Allah saja. Jumlahnya sangat banyak, ratusan ribu, puluhan ribu. Ya, puluhan ribu. Termasuk ketika Lailatul Qadar itu disebutkan seluruh malaikat tuh turun sampai bumi itu sesak dan tidak ada orang yang tahu berapa jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Seseorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah, yang pertama kita meyakini Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul yang ia pilih sebagai petunjuk bagi manusia. Jika Allah Ta'ala untuk menyampaikan agama Islam ini itu menurunkan Al-Quran, juga mengutus Rasul untuk menjelaskan isi dari kitab-kitab tersebut, untuk menjelaskan kepada kita tentang tauhid, menjelaskan kepada kita tentang agama Islam. Jadi para Rasul dengan kitab-kitab yang diberikan kepada mereka itu adalah wasilah Allah menyampaikan Islam itu kepada kita. Nah, kita dianggap beriman pada kitab, kita wajib mengimani bahwa seluruh kitab itu dari Allah
Allah. Zabur, Allah menurunkan Zabur kepada Nabi Daud, menurunkan Injil kepada Isa, menurunkan Taurat kepada Musa. Itu harus kita yakini. Tapi apa yang ada sekarang itu sudah tidak otentik lagi, sudah tidak murni. Firman Allah benar, kitab Allah itu firman Allah. Tapi ketika belum dirubah-rubah, ketika sudah dirubah-rubah, maka sudah tidak menjadi firman Allah lagi, atau ya sudah kontaminasi. Kecuali Al-Quran Karim ini Allah jaga sampai akhir zaman. Allah jaga sampai akhir zaman. Kita harus meyakini bahwasanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan akan terjaga sampai akhir zaman. Jadi kita dianggap beriman kepada kitab Allah. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu kalam Allah, diturunkan kepada Nabi SAW, terjaga sampai akhir zaman, dan dia diturunkan sebagai petunjuk bagi umat manusia, hudalin nas, petunjuk bagi manusia. Kita juga beriman pada nama-nama yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, atau yang Nabi sebutkan di dalam hadis-hadisnya. Di dalam Al-Quran disebutkan misalkan ya tadi Taurat, Zabur, dan Injil, meskipun tidak disebutkan semuanya. Kemudian kita beriman kepada para rasul. Dianggap beriman kepada para rasul, pertama kita beriman bahwasanya Allah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menjadi rasul yang menyampaikan petunjuk kepada manusia. Artinya Allah mengutus setiap kaum itu seorang rasul. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah." Sungguh kami telah mengutus setiap umat itu seorang rasul. Untuk apa? Untuk mengajak bertauhid dan menjauhi perbuatan syirik. Ani'budullah wajtanibut taghut. Menyampaikan ajaran Islam. Yang inti dari ajaran Islam itu adalah mengajak beribadah kepada Allah dan menjauhi kesyirikan. Ya, dan ada rasul-rasul yang Allah sebutkan namanya di dalam Al-Quran, ada yang tidak disebutkan. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya 25 rasul saja. Yang tidak disebutkan itu puluhan, ratusan, bahkan mungkin ribuan. Jumlah nabi dan rasul atau jumlah rasul itu jumlahnya 300-an. Jumlah nabi itu sekitar 100 ribuan. Sangat banyak sekali. Tapi tidak semuanya disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk tidak disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis beliau. Kita wajib mengimani bahwa setiap umat itu ada rasulnya, dan Allah tidak mungkin mengazab sebuah atau seorang kaum kecuali atau sebelum mengutus rasul. Allah tidak mungkin mengazab kaum kalau tidak ada rasul di dalamnya. Sehingga orang-orang yang tidak tersampaikan dakwahnya para rasul atau dakwah Islam, maka mereka ini termasuk ahli fatrah. Ya, perkaranya dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasulah." Dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sebelum kami atau sampai kami mengutus seorang rasul. Oleh karena ahli fatrah, orang-orang yang tinggal di pedalaman dan tidak tersampaikan dakwah sama sekali, tidak pernah tersampaikan dakwah, maka para ulama ini termasuk ahli fatrah atau orang yang tidak mendapatkan dakwah. Nanti perkaranya kembali kepada Allah. Apakah akan diazab ataukah nanti akan dimaafkan, diberi udhur? Ya, kebanyakan ulama menyebutkan, ya Ibnu Katsir dalam tafsir beliau menyebutkan orang ini akan diuji nanti di akhirat untuk masuk neraka. Kalau dia taat masuk neraka, maka dia dianggap orang yang taat, nanti dimasukkan surga. Jadi ujiannya di akhirat nanti, bukan di dunia. Sebagian menyebutkan demikian. Kemudian kita secara khusus meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rasul terakhir yang diutus untuk seluruh umat. Kalau umat-umat sebelumnya itu nabinya khusus untuk satu umat tertentu. Tapi nabi akhir zaman itu untuk seluruh umat, bukan hanya untuk orang Arab saja. Kemudian yang kelima, beriman pada hari akhir. Yakni kita beriman kepada seluruh kejadian yang akan terjadi di hari akhir, mulai dari kematian sampai nanti masuk surga dan neraka. Itu dijelaskan sangat rinci sekali oleh Nabi SAW dalam banyak hadis tentang kejadian-kejadian di hari kiamat. Itu wajib kita imani. Adanya penimbangan amal, adanya perhitungan amal, adanya sirat yang akan dilintasi setiap manusia. Kemudian nanti ada surga dan neraka. Ada orang-orang yang nanti dimasukkan neraka dan ada yang kekal di dalamnya. Ada yang masuk sementara untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Nah, intinya kita beriman pada seluruh perkara tersebut sebagaimana yang disebut oleh Nabi.
Kemudian yang terakhir iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Yakni apa? Kita beriman kepada seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini itu seluruhnya terjadi atas ilmu dan kehendak dari Allah. Dan Allah telah mencatatnya sebelum menciptakan langit dan bumi. Jadi seluruh apa yang terjadi di muka bumi ini pada diri kita, pada orang lain, bahkan pada benda-benda di sekitar kita itu seluruhnya terjadi atas takdir Allah, atas ilmu Allah dan atas kehendak Allah. Tidak mungkin keluar dari itu. Tidak mungkin keluar dari itu. Bahkan apa yang sudah terjadi ini, apa yang akan terjadi, apa yang nanti akan terjadi setelahnya itu sudah dicatatkan oleh Allah. Bahkan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Allah telah mencatatkan seluruh takdir makhluk ini 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Sangat detail sekali, sangat rinci sekali. Ini menunjukkan keluasan ilmu Allah Ta'ala. Nah, ini Bapak Ibu tafsir rukun iman secara ringkas. Nanti kita akan lanjutkan pada pembahasan berikutnya tentang perbedaan iman dan Islam, kemudian analogi, korelasi iman dan Islam, termasuk nanti membahas tentang ihsan, insyaallah di pertemuan berikutnya. Karena hadis ini cukup panjang, kalau kita kaji satu pertemuan nampaknya ya kurang untuk tersampaikan makna-maknanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mau ada yang ditanyakan? Oke, silakan Pak Bas tadi. Oke, sampaikan pada Ustaz bahwa kita ini terlahir dari Islam, orang tua kita. Oke, terus. Lalu bagaimana dengan orang tua kita? Islamnya hanya pengakuan saja, tidak mengakukan sholat dan sebagainya. Karena kita ini juga termasuk Islam, atau mungkin beragama lain. Tapi disebutkan bahwa malaikat itu mengajari kita bagaimana cara berislam, itu dengan ya dengan nabi dan sebagainya. Apakah itu berlaku bagi kita ini? Kalau berislam itu seperti itu, tapi yang tadi belum apa namanya, tapi yang karena yang tadi disampaikan oleh